Halo bro, ketemu lagi bareng gue Alfa di channel gue Jakarta Coffee Machine. Nah, kali ini gue akan membahas sebuah brand grinder yang merupakan brand besar dari Italia. Penasaran merek apa? Check this out! Ini dia brand Eureka Grinder. Brand ini merupakan brand dari Italia yang sudah berdiri sejak tahun 1920, tepatnya di kota Florence atau Fiorentina kalau yang tahu bola ya. Jadi kali ini kita akan ngebahas special line up dari Eureka Mignon nih. Nah, kita punya ada beberapa pilihan di sini, mulai dari Eureka Manuale, kemudian Silencio, ini Perfetto, ini namanya apa nih? Gue lupa nih. Ini Specialita, dan yang terakhir ini yang paling terbaru keluar adalah merupakan Eureka Oro. Nah, ini merupakan dengar-dengar sih dibilangnya tuh seperti niche killer ya, atau niche killer sorry. Jadi ini lumayan lagi ngetren nih, kayak single dose gini, kayaknya memang untuk home brewer tuh lagi lumayan naik daun. Nah, kalau kita ngebahas lebih detail, sebenarnya banyak banget ya line up Mignon sebenarnya yang gua nggak sebutin di sini karena kebetulan yang gue punya cuma ada 4 ini aja gitu. Nah, kebetulan untuk yang si Silencio sama yang si Special tadi gue pakai nih buat di barnya Jakom buat ngebikin menu-menu kopi. Kalau untuk yang blend kopi susu, biasa gue pakainya yang Silencio aja cukup. Nah, kalau untuk yang Arabica, biasa buat latte cappuccino gue pakainya yang Specialita. Nah, kali ini gue coba juga akan mereview beberapa pilihan lain ini. Mungkin quick aja karena sebenarnya bedanya nggak terlalu signifikan ya gitu. Tapi mungkin bisa menjadi option buat teman-teman home brewer di rumah yang pengen cari grinder yang lebih sleek, yang nggak makan space tapi punya durability yang bagus, punya quality grind coffee yang konsisten, yang mungkin less clumping atau mungkin yang lebih istilahnya tuh apa, yang lebih soft lah ya. Nah, itu mungkin pilihannya adalah menurut gue salah satunya adalah Eureka yang gue sangat-sangat rekomendasikan gitu. Nah, mulai dari line up yang dari sebelah kanan gue ini merupakan line up Manuale. Dia ini sebenarnya lebih sederhana ya, dan mungkin varian yang paling murah ya gitu kan. Gue lupa harganya berapa di marketplace, sekitar mungkin 5 jutaan kali ya, or 6 juta gue lupa. Nah, kalau dari sisi burnya sendiri dia sudah 50 mm bur. Kemudian di sini ada on off-nya di sebelah sini, sebelah kanannya si grinder. Kemudian dia udah ada fork, ini udah buat penyanggah porta. Dan di sini adalah tombol untuk nge-grindnya ya. Jadi nanti kalian tinggal atur grind size-nya. Di sini udah stepless, jadi lebih gampang sekali untuk mengejas grind size di sini. Kemudian tinggal ditekan aja, kemudian ini akan keluar ground coffee-nya dari sebelah sini. Dan kalau kurang kasar atau kurang halus tinggal diatur di sebelah sini. Nah, kerennya menurut gue Eureka ini sangat mempermudah kita buat membersihkan burnya. Kenapa? Karena kan dia udah flat bur ya, dan cukup dibongkar aja, lepas bagian yang atas, itu dia tidak akan merubah kalibrasi kalian ya, yang sebelumnya gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau misalnya contohnya, kalau measure spojol itu kan agak lumayan repot ya. Once kalian buka itu kalian mesti kalibrasi ulang dan lumayan memakan atau membuang banyak bins untuk mengkalibrasinya. Nah, kalau untuk flat burnya si Eureka ini lumayan gampang untuk di adjust karena dia flat bur dan memang udah stepless, jadinya nggak terlalu susah buat dibersihkan gitu. Nah, itu kurang lebih. Kalau untuk wattnya ini dia sekitar 200-an watt ya, nggak terlalu besar ya, jadi cocok banget buat dipakai di rumah. Itu dia untuk yang manualnya, simple. Nah, untuk yang Silencio ini dia versi lebih silentnya. Plus ada timernya di sebelah kanannya. Jadi kalian bisa ngatur nih, tetap dia tombolnya di sini. Coba kalian bisa atur, let's say misalnya 8 detik. Di sini bisa diatur juga. Di sini ada on off timer or manual, bisa diatur. Nah, di sini bisa diatur nih detiknya di berapa nih. Gitu. Jadi kalian bisa atur, let's say misalnya kalian kalibrasi dan kalian bisa tes kira-kira, wah gue butuh 18 gram tuh berapa detik sih sebenarnya. Let's say kan biasanya sekitar 8-10 detik ya, or 12 detik. Nah, tinggal kalian atur deh tuh berapa second gitu. Itu bedanya antara si Manuale dan si Silencio. Nah, lanjut ke sebelah sini. Ini sekilas mirip ya, berdua ini ya, seperti kayak anak kembar ya gitu. Dia sama-sama sudah ada display di sini. Nah, display ini dia nanti akan menunjukkan ada 2 pilihan program. Untuk yang single dan double, nanti di situ juga bisa diatur timernya seperti apa, mau berapa detiknya, bisa diatur. Cuma bedanya adalah dari sisi bur size-nya. Kalau untuk si Specialita ini bur size-nya itu dia sudah 55 mm. Sementara kalau si
Perfetto dia baru 50 mm, sama seperti adik-adiknya nih, si Silencio dan si Manuale masih 50 mm. Jadi memang dari sisi speed harusnya sih specialty lebih cepat ya. Kalau pengalaman gue sih pakai grinder ini, dia untuk nge-grind sekitar 18 gram itu butuh 12,5 sampai 13 second tergantung kekasaran atau kehalusan si kalibrasinya. Kurang lebih sekitar segitulah kalau buat nge-grind sih 18 graman ya untuk spesialita gitu. Nah, cuma uniknya kalau untuk si Perfetto dia tuh bisa disetting di sini ya. Disetting untuk menggunakan atau untuk penggunaan manual brew. Di sini ada beberapa option. Ada espresso, ada Turkish, kemudian ada mocha pot kayaknya ya. Ada buat drip dan juga ada buat French press. Wow. Jadi kalau misalnya teman-teman home brewer di rumah yang pengen punya grinder tapi full in one ya, bukan lagi 3 in 1 tapi full in one gitu kan. Pengen juga kadang-kadang gue pengen ngopi Turkish, gue pengen ngopi French press, or pengen espresso. Mungkin menurut gue ya gue suggest pakai yang si Perfetto karena kalian bisa ngopi dengan berbagai macam varian gitu, dan akan dipermudah dengan informasi di stepless grinder, stepless settingnya ini ya. Di situ udah ada infonya di situ tuh, di ada dripnya di garis keberapa, dia ada di 65, 60 dan seterusnya nih. Jadi mempermudah kalian buat menemukan grind size yang tepat gitu kan. Sementara kan kalau yang lain kan kita agak buta ya di sini ya. Cuma ada nomor-nomor doang, cuma mungkin lebih mengatur kehalusan ground coffee-nya aja gitu. Kurang lebih seperti itu, dia sudah ada timernya. Nanti kita coba nyalakan juga nanti ya after ini biar lebih kelihatan jelas seperti apa sih displaynya gitu. Nah kalau untuk yang ini sama tadi, mungkin kalau untuk yang espresso aja, mungkin gue lebih rekomendasiin ini. Kenapa? Karena dia lebih cepat menggrindnya. Kayak gue bilang tadi, untuk dapat 18 gram kopi, itu bisa digrind dengan waktu 12,5 second lah, kurang lebihnya gitu. Kemudian juga gampang banget di settingnya gitu kan. Dia bisa diatur timernya, kemudian juga bisa juga di pause kalau misal tiba-tiba kalian ngerasa ada tiba-tiba ada telepon misalnya gitu kan, pas lagi tengah-tengah jalan, itu bisa di pause juga nantinya gitu. Kurang lebih itu. Nah kalau untuk yang paling tinggi nih guys, yang paling tinggi adalah Yurika Oro. Ini yang merupakan pendatang setelah Niche Zero ya. Ini merupakan pendatangnya nih. Jadi memang sangat-sangat perlu untuk direview. Cuma kayaknya kurang pas kalau kita nggak nge-review lebih detail. Oke? So, gimana kalau kita singkirkan dulu nih adik-adiknya, biar kita bisa fokus ke kakak yang paling besar nih, jadi si Yurika Oro. Oke, let's go. Oke, sebelum kita lanjut ke si Yurika Oro, gue coba sedikit menjelaskan tentang gimana sih atau apa sih yang ada di displaynya si Yurika Specialita Mignon atau yang si Perfetto. Jadi di sini kalian bisa lihat ada dua pilihan dose. Di sini kebetulan punya gue pakai juga. Nah, ini untuk yang double dose-nya ini gue pakai 18 gram tuh dapetnya 12,7 detik ya. Untuk single ini gue pakai lebih kayak buat kalau misalnya gue kurang 2 gram, nah gue pakai single dose gitu. Dan kalau misalnya kalian mau kalibrasi, kalian bisa pakai biar nggak repot, kalian tekan dua-duanya, set. Nah, ini di continuous, jadi dia akan terus-terusan nge-grind gitu. Jadi kalau udah dapat waktunya atau sudah dapat kalibrasi, tinggal diatur deh tuh mau berapa detik nanti di sini. Nah, cara ngaturnya gampang, tinggal ditekan aja plus minusnya nih. Ini gampang banget ya, rupiah nih. Atau mau lebih cepat, tinggal tahan aja. Nah, ada ngebut nih. Tahan aja ngebut nih dia nih gitu. Jadi gampang banget ya, rupiah buat ngatur si timernya dia gitu. Nah, kemudian kerennya juga dia tuh bisa di pause ya. Misalnya nih kalian kalian nge-grind dengan 12 detik gitu. Misalnya tiba-tiba kan kadang-kadang yang namanya lagi nge-grind kan kadang-kadang numpuk, takutnya tumpah ya. Jadi bisa diketok dulu tuh biar rata dulu tuh prosesnya. Jadi ini grinder bisa di pause nih ya, Bro Pia. Jadi misalnya ini gue tekan nih misalnya ya. Gue tekan. Nah, masih ada sisanya tuh, maaf. Nah, di pause, tahan. Bisa ketok. Nah, dia tuh akan akan nge-pause di 9 detik misalnya gitu. Nanti akan ditekan lagi aja buat ngelanjutin gitu kan. Akan counting mundur gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian sudah dapat yang kalian mau misalnya gitu kan, tapi timernya belum habis, tinggal tekan aja lagi yang si double-nya. Mana dia? Nah, jadi dia akan balik ke timer awalnya gitu. Jadi kalian nggak usah pusing ya. Kalau pakai grinder ini memang sangat-sangat friendly using ya, atau bisa dibilang sangat-sangat mudah untuk digunakan. Jadi nggak usah khawatir untuk kerepotan atau takut misalnya waste. Nah, ini Yurika ini sudah sangat memikirkan bagaimana caranya biar tidak banyak waste-nya gitu. Ini gue bersihin dulu bentar ya.
Nah, tadi kita coba singkirkan dulu si Specialita karena sudah cukup jelas nge-reviewnya gitu kan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas langsungnya di komen, nanti kita coba bantu untuk menjawab kekurangan informasi mengenai si Eureka Eureka Specialita, oke? Atau kalau pengen lebih detail lagi langsung main ke Jakom aja, nyobain grindernya silakan sepuasnya pokoknya ya.